إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, segala puji tentunya milik Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha baik, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan mampu kita syukuri di setiap detailnya. Karena andai ada nikmat yang tidak mampu kita syukuri, Allah tegaskan inna azabi lasyadid. Dan tentu kita tidak pernah berharap mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memuji yang namanya umat manusia. Dalam Al-A'raf dijelaskan bahwa walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr, bahwa Allah memuliakan manusia atau anak cucu Adam baik di darat maupun di lautan. Bahkan dalam surat At-Tin diperjelas laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, bahwa Allah menjadikan kita fisik yang sempurna. Tidak ada makhluk yang bentuknya, yang fisiknya lebih sempurna dibanding kita umat manusia. Bahkan dalam banyak literatur hadis Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita kemampuan akal untuk membedakan mana yang hak dan batil, untuk membedakan mana yang bagus dan jelek, untuk membedakan mana yang benar dan juga salah, sehingga akhirnya manusia memiliki keutamaan, memiliki privilege dari Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kenikmatan yang Allah anugerahkan, kelebihan yang Allah berikan terkadang membuat kita terlena, sehingga kita tidak sampai pada kesadaran, sehingga kita tidak mudah tersadarkan, sehingga kita tidak mudah sadar. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai macam nikmat tadi agar kita lebih mudah sadar, lebih mudah menyadari akan segala macam yang telah Allah tetapkan. Ada muncul fenomena akhirnya, ada orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika Allah pertegas kalian berbuat kerusakan, mereka kemudian berdalih, mereka kemudian berkilah, kata mereka nahnu muslihun, justru kami berbuat kebaikan, justru kami merapihkan, membereskan, bukan berbuat kerusakan. Maka kata Allah Azza wa Jalla walakin la yash'urun, mereka orang-orang yang tidak sadar. Karena tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya justru bukanlah berbuat hal yang beres, yang rapi, tapi malah berbuat kerusakan. Kadang keutamaan yang Allah anugerahkan, kadang kelebihan yang Allah anugerahkan menghalangi kesadaran kita terhadap hakikat sesuatu.
Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Maka Allah Azza wa Jalla menghadirkan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah tentang eksistensi manusia. Betul manusia Allah muliakan. Betul manusia punya akal yang luar biasa. Betul manusia punya banyak kelebihan yang telah Allah anugerahkan. Tapi perlu dicatat dan diingat bahwa Allah pun menitipkan kekurangan-kekurangan pada diri manusia. Agar ini dipahami sebagai cara agar manusia tersadar akan kekurangannya, tersadar akan keterbatasannya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, Allah ingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat ke-11. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa kana al-insanu ajula," bahwa manusia itu suka tergesa-gesa. Manusia punya akal, betul, yang dengan akal dia mempertimbangkan benar salah, mempertimbangkan lakukan atau tidak lakukan. Tapi kadang pertimbangan tadi tergerus oleh ketergesaan, sehingga orang dengan tergesa-gesa menyimpulkan ini benar, padahal belum tentu benar. Dengan ketergesaan manusia menentukan ini salah, padahal belum tentu salah. Maka ketergesaan, tergesa-gesa menjadi kekurangan bagi manusia. Maka sadarlah bahwa kita kadang suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tergesa-gesa dalam menentukan pilihan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, di surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah kembali menyebutkan kekurangan kita agar kita sadar bahwa kita tidak bagus-bagus amat. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 kata Allah Azza wa Jalla, "Innal insana khuliqa halu'a." Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Dikasih hujan mengeluh, dikasih panas mengeluh, dikasih jabatan tinggi mengeluh, dikasih tidak punya jabatan pun mengeluh, punya pekerjaan dengan tugas-tugas yang padat mengeluh, tidak punya pekerjaan juga mengeluh. Itu tipikal manusia. Maka Allah Azza wa Jalla ini membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang pandai mengeluh, bukan pandai melakukan amal kebaikan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, maka Allah suruh kita melakukan amal kebaikan. Allah perintahkan agar kita menjadi orang-orang yang melakukan amal soleh, agar kita sadar jangan berbanyak mengeluhnya, perbanyak saja amal solehnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika Allah tegaskan manusia akan rugi, "Innal insana lafi khusr," akan rugi, pasti rugi, kecuali orang-orang yang punya iman dan punya amal soleh. Tidak usah banyak mengeluh, lakukan saja apa yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, agar kita menyadari bahwa manusia selalu punya kekurangan di dalamnya. Dan terakhir hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa kita punya karakter yang tidak bisa kita buang begitu saja. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 kata Allah Azza wa Jalla, manusia itu punya karakter zaluman, cenderung berbuat zalim, jahula, dan cenderung bodoh. Suka berbuat zalim dan terkadang suka melakukan tindakan yang bodoh, menentukan pilihan dan keputusan yang bodoh. Padahal manusia punya kemuliaan, yes, tapi manusia juga punya kekurangan, zaluman, cenderung zalim, jahula, dan bodoh. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, maka Allah perintahkan agar kita berlaku adil, supaya jangan terjebak dengan status predikat zalimnya. Dan kita oleh Allah diperintahkan belajar, diperintahkan untuk ta'lim, agar kita tidak nyaman dalam kebodohan. Di antara bentuk kebodohan kita adalah kadang kita menilai suatu keadaan dengan penilaian subjektif, padahal belum tentu yang kita nilai itu betul-betul seperti yang kita pahami atau yang kita yakini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi yang kalian tidak sukai, sesuatu itu, wa huwa khairul lakum, justru itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi an tuhibbu syai'a, kalian mencintai sesuatu, ternyata sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang maha tahu, wa antum, adapun kalian, kata Allah, la ta'lamun, tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Maka hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, bangunlah kesadaran bahwa betul kita punya kemuliaan, tapi kita juga punya kekurangan. Minimal sadari
kalau kita adalah makhluk yang punya banyak kekurangan, makhluk yang kadang tergesa-gesa, makhluk yang kadang berkeluh kesah, makhluk yang kadang berbuat zalim, dan makhluk yang bodoh, agar kita tidak merasa paling pintar di tengah-tengah manusia. Seorang Musa ketika ditanya oleh umatnya Bani Israel, kata Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling pintar di antara kita? Maka jawaban Nabi Musa, tentu saya. Gara-gara jawaban ini, Nabi Musa harus kembali belajar kepada Nabi Khidir, karena ternyata di atas orang alim ada yang lebih alim. Masalahnya, orang yang alim tadi, yang ternyata ada yang lebih alim daripadanya, orang itu tidak sadar kalau ada orang lain yang lebih punya kualitas dibanding dirinya. Hati-hati dengan ketidakmampuan menangkap kesadaran, karena itu berdampak pada kekeliruan dan juga kesalahan. Hadirin sedang rahimakumullah. Yang terakhir adalah kita harus sadar, selain karena kita punya kekurangan, kita pun harus sadar kalau kita kadang terjebak dengan dosa dan maksiat. Seorang Nabi Adam alaihissalam berdoa puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali dengan redaksi doa yang tidak pernah putus Nabi Adam ucapkan, yakni doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena Nabi Adam pernah melakukan satu kesalahan. Di surat Al-A'raf ayat 23 doa ini dicantumkan, dan doa ini menjadi ungkapan penyesalan luar biasa seorang Nabi Adam dan kesadaran dirinya sebagai orang yang pernah melakukan dosa. Sadari, karena Nabi saja menyadari akan kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam telah melakukan kesalahan, maka ia menyadari kesalahannya dengan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Allah Muhammad kadang ada 1-2 kesalahan secara tidak sengaja, maka Nabi Muhammad pun mengaktivitaskan dirinya agar senantiasa membaca istighfar, tidak kurang dari 100 kali istighfarnya dalam sehari. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, para nabi saja menyadari bahwa mereka adalah kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam itu pelaku kesalahan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa dirinya tidak pernah punya salah, merasa dirinya lebih bersih dibanding yang lain, merasa dirinya lebih suci dibanding yang lain, merasa dirinya lebih benar dibanding yang lain. Toh kita sama-sama manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kata Nabi lanjutannya, wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bikin salah adalah mereka yang istiqomah dalam taubat, komitmen dalam taubat. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pastikan kita punya kesadaran kalau kita adalah makhluk yang punya kekurangan, agar kita tidak merasa lebih mulia dibanding orang lain. Dan terakhir, pastikan kita menyadari kalau kita pun tidak pernah luput daripada salah dan dosa, agar jangan sampai takabur, kesombongan ada dalam hati kita masing-masing. Karena orang yang kemudian menyadari dosanya, ia akan lebih cepat bertaubat. Ada orang yang melakukan dosa, tapi dia tidak sadar akan dosanya, maka dia sulit untuk bertaubat. Nabi Adam menyadari kesalahannya, dia bertaubat. Iblis, dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak menyadari kesalahannya, dia tidak kunjung bertaubat. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kesadaran adalah aspek penting di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dan agar kita selamat di kehidupan akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib sampaikan sebuah ayat sebagai penutup dari dua khutbah pada siang hari ini. Sebuah ayat yang Allah ingatkan kepada kita bahwa perubahan global, perubahan yang besar dan masif hanya akan terjadi dengan dimulainya perubahan itu dari diri sendiri. Tidak ada perubahan yang global tanpa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada perubahan dalam suatu kaum sebelum masing-masing orang melakukan perubahan. Jika ingin kita berada dalam perubahan yang baik, maka mulailah menyadari akan kekurangan dan menyadari akan dosa dan kesalahan masing-masing di antara kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita sampai pada kesadaran, dan dengan cara itu kita menjadi orang yang terbaik fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.